Halo semuanya, ini kita ada balik lagi di channelnya KKN 167 UNER. Ini namaku Reni Krisma Natasha, aku biasa dipanggil Aca. Terus nama aku Dio Jundra. Dan ini ada narasumber kita untuk sosialisasi DBD. Boleh perkenalan dulu? Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kenalin, nama aku Ayu Skarpauning. Aku salah satu mahasiswa di jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sekarang lagi menempuh pendidikan di semester 7. Tuh. Gitu. Hai Sepau. Hai. Iya, boleh panggilnya Sepau boleh, Ayu boleh gitu. Nah, kan ini kita kemarin sudah janjian nih ya. Kita mau ngobrol santai aja sih, jadi nggak yang harus tertata banget karena supaya penyampaiannya juga lebih enak gitu ya kan. Kita di sini mau membahas tentang DBD karena seperti yang kita tahu, yang marak sekarang itu kan nggak cuman COVID tapi DBD pun juga marak gitu. Terima kasih Ayu sudah bersedia. Ya, sama. Menemani sosialisasi ini. Ya, senang bisa membantu. Soalnya aku juga nggak ngapa-ngapain di rumah. Asik, terima kasih Ayu. Iya. Ya, boleh tanya nggak Ayu? Iya, boleh, nanti Ayu jawab. Ya, sebenarnya DBD ini pengertiannya apa sih? Oke. Jadi mungkin biar lebih santai aja, nanti aku bakal jelasin terkait DBD itu apa dan backgroundnya sekarang di Indonesia seperti apa, dan nanti bakal dilanjut ke penyebab sampai ke pencegahannya gitu ya. Boleh. Oke, untuk pertama mungkin definisi DBD kali ya. Mungkin orang-orang di sini lebih mengenal istilah DBD itu kayak demam berdarah aja gitu kan. Nah, sebenarnya kayak DBD itu singkatan dari demam berdarah dengue. Nah, di mana kalau bahasa Inggrisnya nih disebut dengan dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue tadi. Nah, di sini tuh demam berdarah, kalau misalnya teman-teman dan yang nonton nih udah tahu kalau itu merupakan masalah kesehatan yang udah banyak banget terjadi kan. Tadi kan Aca juga bilang kalau misalnya DBD juga marak, gak hanya COVID, bahkan DBD udah ada dari dulu kayaknya ya, dari kita lahir kayak udah ada itu muncul DBD. Sedangkan kalau COVID kan mungkin baru viralnya akhir-akhir ini 1 tahun ke belakang ini. Nah, di sini juga demam berdarah ini lebih banyak ada di negara subtropis atau tropis, di mana salah satunya merupakan negara Indonesia. Di sini kalau Indonesia sendiri udah sampai saking tingginya nih, dia jadi kayak peringkat kedua dari beberapa negara endemis, 30 wilayah negara endemis yang dilaporkan sebagai negara terbanyak. Jadi kayak dia udah peringkat kedua dari 30 negara di wilayah endemis yang apa ya istilahnya saking banyaknya DBD ini di Indonesia sampai jadi peringkat 2 gitu loh, dan dimana 75%-nya itu emang berasal dari Indonesia kayak gitu, dari negara Asia. Terus kurang lebih kayak gitu sih kalau penjelasannya, dan nanti bakal aku jelasin mungkin penyebab, langsung aku boleh jelasin atau gimana? Boleh banget nih, karena kan Boleh. Nah, kalau penyebabnya sendiri, iya benar. Kalau penyebabnya langsung ya, ini juga berhubungan sama pengertian DBD sendiri. Mungkin juga orang-orang di sini lebih taunya kalau DBD itu disebabkan oleh nyamuk, ya kan? Orang-orang sini mungkin kayak DBD, digigit nyamuk gitu. Padahal sebenarnya DBD sendiri itu disebabkan oleh virus, bukan nyamuk. Nyamuk sendiri hanya sebagai pembawa atau ya mungkin istilahnya sebagai vektor kayak gitu. Jadi bukan berasal dari nyamuk, bahwa justru nyamuk ini sendiri pembawa. Jadi bukan sumber penyebabnya, bukan di nyamuk. Nah, terus virus apa yang menyebabkan demam berdarah ini? Ternyata virusnya adalah virus dengue sendiri kayak gitu. Nah, jenis nyamuk yang membawa ini nyamuk apa? Yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, makanya orang-orang lebih tahu kayak demam berdarah disebabkan oleh Aedes aegypti. Sebenarnya hanya sekedar pembawa atau vektor gitu loh, karena sumber
penyebab utamanya tuh virus, bukan nyamuk. Mungkin ini juga perlu diklarifikasi buat teman-teman dan yang nonton. Kalau demam berdarah itu bukan dari nyamuknya, tapi dari virusnya, kayak gitu. Tuh, itu deh intinya penyebabnya dan penjelasannya terkait demam berdarah. Ya, singkat. Berarti nyamuk itu sebagai perantaranya itu ya. Kalau istilahnya sekarang benar. di COVID itu kan yang bisa menularkan sebagai perantaranya itu adalah dropletnya kita kan. Tahu orang-orang dan memang dari penelitian dikatakan dari droplet orang-orang yang sudah pernah terkena COVID. Iya, benar. Baru tahu nih aku. Iya. Keren. Terus penularannya sendiri tuh gimana sih? Karena kan memang dari virus. Apakah hanya melalui nyamuk itu aja atau memang ada hal-hal lain gitu? Karena kan kayak sekarang COVID itu lagi marak ini, katanya melayang-layang di udara nih. Iya benar. Sekarang katanya penularan di udara. Ya. Kalau untuk demam berdarah sendiri ini apa memang ada cara lain untuk penularannya? Oke. Mungkin untuk penularan dari demam berdarah sendiri itu tetap melalui nyamuk jadi ya sebagai vektor pembawa. Di sini kan nyamuknya itu Aedes aegypti. Nah, di sini sebenarnya ada sih. Jadi sebenarnya kalau secara rinci banyak jenis Aedes ya, banyak jenis nyamuk Aedes gitu loh. Cuman di sini yang emang menyerang manusia adalah jenis Aedes aegypti. Sebenarnya juga ada yang namanya Aedes albopictus itu, tapi jarang sih sebagai bukan vektor utama karena dia lebih banyak di hutan, bukan di manusia kayak gitu. Nah, karena Aedes aegypti ini sebagai vektor utama pembawa dan penular dari DBD, di sini Aedes aegypti itu juga ada yang jantan dan ada yang betina nih, sama kayak kita. Dia ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, di sini yang menularkan dan yang akhirnya mengembangbiakan telur dan segala macam itu sebenarnya adalah yang betina, bukan yang jantan. Karena yang jantan lebih ke mungkin kalau teman-teman tahu nyamuk yang suka ngerubungin tanaman gitu ya, tumbuhan-tumbuhan yang biasanya kayak di tempat-tempat kayak gitu. Justru kalau yang betina itu adalah suka ngambil darahnya manusia itu justru yang betina. Nah, gimana sih caranya kok bisa nyamuk ini bukan sumber utama penyebab, tapi dia tuh justru kayak disalah-salahkan orang-orang gitu kan, kayak dia yang salah, dia yang mengeluarkan kayak gini-gini. Kok bisa gitu loh nyamuk ini bisa punya virus, padahal sebenarnya yang nyamuk ini nyamuk aja gitu kan. Yang membuat masalah kan sebenarnya virusnya. Nah, di sini kenapa bisa nyamuk ini punya virus adalah saat nyamuk ini sendiri itu menggigit atau menghisap seseorang yang sudah terkena DBD. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa dia jadi punya virus adalah dia itu membawa virus dari seseorang yang sebenarnya sudah terkena virus DBD itu sendiri. Cuman kan mungkin orang akhirnya bingung ya, kayak loh kalau gitu orang pertamanya siapa? Kan dia juga ujung-ujungnya terkena dari nyamuk-nyamuk yang lain. Nah, selain itu nyamuk itu bisa membawa virus adalah ketika dia menghisap darah orang yang bukan sakit DBD, tapi di dalam tubuhnya itu memiliki istilahnya potensi untuk jadi DBD atau dia udah ada virus dengue-nya sendiri. Jadi nggak harus selalu nyamuk ini menghisap dari orang yang sakit DBD, tapi orang yang nggak sakit tapi dalam tubuhnya punya virus dengue itu bisa jadi nyamuk yang nyedot dia itu akhirnya dia mengandung virus kayak gitu. Jadi asal mulanya tuh seperti itu. Jadi bukan yang dia tiba-tiba punya virus gitu nyamuk yang enggak, tapi dia menghisap darah dari seseorang yang dia emang punya virus gitu, tapi dia nggak sakit. Itu bisa. Kayak kita ini nggak tahu kan, kita nggak sakit DBD, tapi kita sebenarnya punya virus kayak gitu. Kayak semua orang berpotensi untuk memiliki virus itu sendiri. Nah, habis itu sekalinya nyamuk yang udah terkena virus ini itu nggak langsung yang kayak ya udah aku sedot terus aku tularkan terus aku sembuh. Enggak, nyamuk yang akhirnya pernah menyedot virus ini akhirnya akan selamanya menjadi pembawa.
Jadi virus itu akan selalu menjadi apa ya, istilahnya virus itu akan menjadikan nyamuk itu sebagai induknya. Akhirnya dia tetap di situ terus, dan akhirnya si nyamuk ini yang sekalinya terkena akan selamanya menjadi nyamuk yang kena virus kayak gitu istilahnya. Kalau misalnya istilahnya penularan infektif, jadi kayak sepanjang hidupnya si nyamuk ini akan terus membawa virus karena sekalinya dia pernah menyedot darah yang mengandung virus kayak gitu sih. Itu penularannya sih. Mungkin kalau perkembangbiakannya, mungkin ini ya, dari nyamuk sendiri biasanya kapan ada di masyarakat gitu ya, mungkin lebih aktivitas nyamuknya kayak gitu. Aktivitas nyamuknya sendiri itu biasanya ada di pagi hari sampai di petang. Mungkin kalau orang-orang tahu nyamuk itu cuman ada atau berkeliaran itu biasanya malam. Kayak biasanya mau tidur gitu kan, kayak nyamuk mau tidur tuh baru kenceng, atau enggak habis maghrib dia baru keluar kayak gitu. Nah sebenarnya kalau di kuliahku dijelasin juga kalau misalnya nggak semua nyamuk itu punya jam aktivitas yang sama. Salah satu contohnya adalah Aedes aegypti ini sendiri yang emang biasanya dia beraktivitas itu pagi sampai petang, bukan malam kayak orang-orang. Jadi kenapa sih kalau orang-orang mungkin nggak semuanya udah tahu, tapi mungkin sebagian udah ada yang tahu ya kalau Aedes aegypti ini justru aktivitasnya tuh di pagi sampai di petang, sekitar jam 4 atau jam 5, dimulai dari jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Nggak malam yang kayak nyamuk biasa berkeliaran kayak gitu. Itu sih. Terus mungkin biasanya juga nyamuk ini ada di mana biasanya dia itu berkembang biak di. Kalau teman-teman tahu di mana? Ayo coba di mana? Ini pasti udah tahu lah kalau biasanya nyamuk di mana. Selokan. Ya, terus apa lagi tuh? Di tempat yang bersih, kayak bak mandi yang bersih gitu. Ya, benar. Biasanya ada di bak mandi atau nggak di selokan gitu kan. Nah, justru Aedes aegypti ini suka di tempat yang bersih. Terutama biasanya ada di bak mandi kan. Bak mandi otomatis lebih bersih daripada selokan. Nah, di sini juga dia perkembangbiakan telurnya di dalam situ. Gitu. Biasanya kalau misalnya mau ngecek telur Aedes aegypti ini biasanya ada di atas, lebih sedikit atas di permukaan air gitu, bukan yang mengendap di bawah kayak gitu. Itu ciri-cirinya ya kalau misalnya mau lihat telur. Terus itu aja sih sebenarnya secara generalnya. Kalau dijelasin secara rinci sebenarnya banyak jenis-jenis nyamuk dan sejenis telurnya itu beda-beda. Jadi setiap nyamuk dan setiap telurnya itu memiliki posisi di bak air tuh beda-beda. Cuman kalau dari Aedes aegypti itu ada di sedikit atas permukaan air di bak mandi kayak gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi selain penyebab dan penularan, definisi? Ya, kan tadi kan udah dijelaskan sama nyamuk itu tadi kan membawa virus apa itu? Dengue. Ya itulah. Ya. Nah, misalkan saya terkena gigitan dari virus yang dibawa oleh nyamuk itu, gejalanya DBD itu gimana sih awalnya? Oke, mungkin dari symptoms-nya ya. Symptoms-nya itu gejala secara fisik. Yang pasti terlihat biasanya bintik merah kan? Bintik merah nih biasanya bekas gigitan dari DBD. Itu benar, itu emang salah satu gejala fisik emang yang terlihat kayak gitu. Terus gejala-gejala lainnya biasanya dia itu panas tinggi atau demam. Itu udah pasti ya. Dan biasanya gini, kalau misalnya dari DBD sendiri ada masa inkubasi seperti penyakit-penyakit lainnya. Inkubasi sendiri dari DBD itu sekitar 3-14 hari sebelum gejala muncul. Untuk ukuran penyakit ini termasuk lama. Karena sampai 2 minggu. Bayangin aja kalau kalian itu udah terkena gigitan nyamuk hari Senin, tapi kalian tuh baru nemuin gejalanya 2 minggu kemudian, itu bisa gitu. Karena ini termasuk lama ya inkubasinya. Baru setelah 2 minggu itu kalian sadar karena muncul gejala, oh ternyata ada gejala-gejala yang kena DBD kayak gitu. Dan kalau misalnya gejala klinis seperti yang aku sebutin kayak panas atau demam tadi, biasanya itu dia baru muncul rata-rata di hari ke 4-7 sih kayak gitu. Nggak yang sampai maksimal 14, nggak selalu. Cuman mentoknya biasanya inkubasi antara 3-14 hari kayak gitu. Habis itu selain biasanya panas atau demam, biasanya dia juga
ngerasain nyeri otot atau sendi. Nah, habis itu juga biasanya sakit di kayak apa ya? Mungkin kayak di daerah punggung, kayak lebih ke kelelahan gitu loh, kayak fatigue gitu, ya kan? Biasanya orang kan lemes, panas, demam. Habis itu dia apalagi ya? Kehilangan selera makan, biasanya gitu, nggak nafsu kayak gitu. Habis itu kalau yang paling parahnya, kalau kalian pernah dengar sebenarnya DBD itu bisa sampai pendarahan, dan di mana pendarahan itu bisa sampai nanti kematian. Karena sebenarnya DBD ini prinsipnya adalah dia ada plasma yang pecah kayak gitu, makanya akhirnya dia bisa jadi pendarahan. Kayak gitu, gejala klinisnya sebenarnya sangat mudah diketahui dan dikenalin gitu loh, kayak bintik merah, kelelahan, panas. Biasanya panasnya tinggi banget sih, bisa sampai 38, 40 kayak gitu. Gitu. Coba. Kalau untuk gejalanya tuh kan ada bintik-bintik merah kan, kayak yang kita tahu kalau kita digigit nyamuk biasa nih, kita kan juga kadang ada bintik-bintik merah tapi jadinya botol gitu yang gede gitu. Nah kalau misalnya demam berdarah sendiri, apa gejalanya hanya bintik kecil-kecil, apa harus maksudnya sampai yang menyebabkan benjolan kayak biasanya kan kita kelamaan garuk jadinya benjol. Kalau bintik merahnya sendiri itu lebih ke kayak rash. Kalau kalian tahu, rash itu cuman hanya sekedar bintik merah, tapi dia tidak gatal dan tidak menyebabkan benjolan kayak gitu. Bintik-bintik merah yang itu tuh biasanya biasa aja. Jadi kayak dia ya udah muncul kayak apa ya? Kayak red spot gitu loh, kayak bentuk-bentuk merah kayak gitu. Beda, dia nggak gatal, dia justru nggak gatal. Tapi dia akan didukung dengan demam yang lama. Kan kita nggak mungkin nih kalau misalnya kita digigit nyamuk sampai demam, ya kan? Nyamuk biasa yang kayak benjolan-benjolan, nyamuk rumah kayak gitu kan nggak sampai demam tuh. Ya mungkin kayak aku nih, jujur aku juga banyak bintik merahnya karena nyamuk, tapi karena nggak didukung dengan gejala-gejala yang lain, ya berarti itu emang bukan salah satu gejala demam berdarah kayak gitu. Berarti emang bukan demam berdarah kayak gitu sih intinya. Kalau udah ada bintik merah dan gejala lainnya mendukung kayak panas, lelah kayak gitu-gitu, itu biasanya demam berdarah. Nah, terus kan kalau misal udah ada panas, terus ada bintik merah, kadang kan kalau orang suka panik gitu kan ya, jadi kayak apa sih ini, kenapa gitu kan, orang sakit pasti paniknya dulu yang dipikirin. Hal pertama apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama untuk mungkin bukan langsung nyembuhin ya, tapi lebih ke meredakan dulu panasnya biar nggak terlalu tinggi dulu, atau bintik-bintik merahnya biar bisa mereda dulu, atau seperti apa itu. Jadi paniknya hilang dulu nih gitu. Biasanya ibu-ibu tuh kan kayak, aduh gimana gitu kan. Biasanya kayak, aduh apa yang harus dilakuin. Biasanya ibu panik gitu kan. Sebenarnya apa ya, first aid-nya adalah dimana kalau misalnya udah ada gejala kayak gitu, sebenarnya coba dibujuk untuk minum. Mungkin ini agak terdengar agak, lah kok minum sih gitu kan. Karena tadi aku udah bilang kalau misalnya dalam pengobatan demam berdarah itu prinsipnya itu adalah cairan gitu kan. Karena tadi aku bilang karena ada kebocoran plasma gitu kan. Sedangkan kebocoran plasma ini banyak cairan yang keluar dari tubuh pasien, dari tubuh penderita kayak gitu. Dari awalnya dia kebocoran plasma, akhirnya banyak cairan yang dikeluarkan, itu akhirnya dia dehidrasi dong. Kalau dehidrasi sebenarnya salah satu upaya paling minim adalah coba dikasih minum kayak gitu kan. Kasih minuman, entah itu air putih, entah itu susu, dan biasanya kalau orang-orang tuh kasih jus jambu biji gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya itu sih, kalau misalnya belum bisa dibawa ke rumah sakit, itu seenggaknya kita bujuk buat minum air lah. Selain minum air, biasanya dikompres di jidat atau di bagian lipatan-lipatan yang berpotensi biasanya kan kayak panas kayak gitu. Mungkin first aid-nya kayak gitu. Tapi itu benar-benar first aid ya, bukan benar-benar sebagai pengobatan untuk jangka waktu yang lama. Karena pada hakikatnya DBD tetap harus dibawa ke rumah sakit nih, nggak boleh dibiarin di rumah. Karena first aid mungkin kayak nunggu suaminya pulang nih 2 jam lagi, 3 jam lagi kayak gitu kan biasanya.
itu nggak apa-apa kayak gitu, atau enggak kayak masih hujan, atau enggak nunggu ojol datang nih kayak gitu, first aid-nya nggak apa-apa kayak gitu untuk sehari lah, maksimal sehari kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah tambah, apalagi tambah dia kayak tambah bener-bener nggak bisa beraktivitas, bener-bener lemas, harus dibawa ke rumah sakit. Bagus nih. Duluan. Iya, benar. Tapi tetap harus diingat ya kalau itu first aid benar-benar bukan pengobatan utama kayak gitu. Terus apalagi? Berarti... Mungkin dia mau tanya kayaknya ini. Gatel nih dia mau tanya nih. Berarti kalau yang pengidap DBD harus dirawat di rumah sakit ya? Nggak bisa rawat di rumah itu? Oke, kalau menurut dari jurnal yang aku baca dan sepengetahuan aku selama 3 tahun kuliah ya, ini aku di kesehatan masyarakat, itu nggak boleh. Karena sebenarnya apa ya, harus mendapatkan pemeriksaan medis gitu loh. Kayak dia gini loh, logikanya kamu tahu trombositmu berapa, terus demammu berapa, terus nanti progres kesehatanmu gimana, kan nggak mungkin hanya sekedar ditaruh di rumah gitu loh. Sedangkan kalau misalnya DBD itu sangat relate dengan namanya trombosit. Kamu bisa ngecek trombosit di rumah kah? Itu kan nggak bisa nih kayak gitu. Jadi harus ada wajib pemeriksaan medis gitu loh. Bukan hanya sekedar hal receh yang bisa didiamkan di rumah kayak gitu. Intinya sebenarnya hanya di pemantauan dan wajib untuk dapat pemeriksaan medis sih, makanya dia harus ke rumah sakit kayak gitu. Bukan yang kayak bukan yang kayak kamu harus dirawat karena kamu harus intinya kayak orang-orang harus banyak yang ngunjungin di rumah sakit karena ini gini-gini. Enggak, sebenarnya kayak lebih ke kayak pemeriksaan medisnya aja gitu, pemeriksaan medis dan pemantauan kesehatan. Nggak bisa kan, saya kayak sebisa-bisanya orang tua atau misalnya orang ahli buat meriksa, tapi kan kita nggak punya yang sampai nge-lab di rumah gitu kan, ya kan, kayak gitu. Ini harus bawa ke rumah sakit intinya kayak gitu. Dan pemantauannya ya memang harus akhirnya rawat inap, kayak gitu. Nggak bisa rawat jalan, kayak gitu. Oh, mungkin ini aku tambahin kali ya. Biasanya kalau misalnya dia udah baikan tapi belum 100% sembuh atau dalam masa recovery, itu bisa dipulangkan sebenarnya. Kalau misalnya dia lihat trombositnya udah lebih dari 100.000, boleh berobat jalan atau rawat di rumah kayak gitu. Udah kesannya membaik, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya lo udah dirawat di rumah tapi ternyata tambah parah, tiba-tiba kayak tiba-tiba demam lagi, harus dibawa ke rumah sakit lagi kayak gitu intinya. Harus tetap dibawa ke rumah sakit berapapun trombositnya, tetap harus dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Nah, terus kan kayak yang kita tahu nih, mungkin aja seseorang bisa menjadi istilahnya carrier-nya virus DB itu sendiri kan. Nah, kalau misal ketika dia sudah terkena DB nih, katakanlah sudah sembuh, apakah itu bisa dipastikan bahwa virus ini menghilang, atau mungkin suatu saat dia bisa kena lagi sakit yang sama, DB lagi gitu sih. Nah, gini, sebenarnya kalau dibilang dia akan sembuh 100%, ya dia sembuh. Tapi kalau misalnya dia berarti nggak bisa dong kena DBD lagi, itu enggak. Justru bisa gitu. Kenapa enggak gitu kan? Dia bukan berarti kebal terhadap dari virus itu. Sebenarnya kalau dijelasin secara rinci juga, dengue ini banyak, ada den 1, den 2, den 3, den 4 gitu. Mungkin secara gampangnya banyak tipe. Di saat gini, kalau orang terkena DBD, tapi dia dapat dari tipe 1, terus dia sembuh, dia terkena virus lagi, dapat gigitan lagi. Tapi dia dapat tipe kedua gitu.
Ya bisa gitu loh. Jadi yang gini loh, intinya adalah di mana sebenarnya nih kalau kalian tahu juga, seseorang itu sebenarnya imunnya akan kebal akan virus yang pernah menyerang dirinya, kayak gitu kan. Misalnya aku pernah terkena virus yang tadi tipe A. Oke, aku udah sembuh. Imunku ini tahu aku ini pernah kena virus tipe A dan aku ini kebal terhadap tipe A, kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya aku kena virus lagi, tapi yang datang bukan tipe A, tapi tipe B, ya imunku nggak tahu dong, nggak bisa nge-scan intinya. Karena kita kan imunnya bisa membaca. Ya, bisa terkena karena mendapatkan virus dengan tipe yang berbeda gitu loh. Udah mendapatkan tipe yang berbeda gitu loh. Jadi kayak, apa ya, kayak potensi untuk mendapatkan penyakit DBD itu bisa karena kita nggak tahu tipe yang nyerang kita sebelumnya dan tipe yang akan datang itu sama apa enggak, kayak gitu kan. Terus ditambah, ya bisa jadi dong kalau misalnya nyerang kita ini dengan tipe yang sama-sama tipe A misalnya. Iya sama, tapi justru karena imunitas kita tahu nih, kalau ini itu tipe yang pernah nyerang kita, dia itu bakal overreact akhirnya. Dimana kalau misalnya overreact itu juga akhirnya bisa menyebabkan kematian, kayak gitu. Gitu sih, intinya ada 2 peluang. Aku udah pernah terkena DBD tipe A misalnya, virus dengue dengan tipe A. Lalu aku terkena virus lagi, kemungkinan ada 2. Aku overreact karena dapet tipe yang sama, atau yang kedua, aku kena lagi karena tipeku ini yang menyerang aku bukan tipe A. Jadi imunku tidak bisa membaca dan tidak bisa memberikan kekebalan tubuh, kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang bisa mendapatkan penyakit DBD langsung dari kedua kalinya atau kita disebut dengan secondary infection, itu jawabannya adalah iya, bisa kayak gitu. Namanya secondary infection kayak gitu. Jadi jawabannya bisa ya. Jadi jangan sok-sokan kalau misalnya udah kena DBD terus kayak aku nggak bisa kena DBD lagi kayak gitu. Manusia superior dong jadinya. Ya makanya. Biasanya kan gitu kan, kayak cacar aku nggak mungkin kena cacar lagi kayak gitu. Betul banget. Gitu. Intinya banyak lah tipe, Aedes-nya banyak tipe, virusnya tipe kayak gitu. Ya, Dio ya. Iya, ayo. Paham sekali. Terus kan kalau kayak COVID nih sekarang, kalau COVID sendiri kan cara pencegahannya dari diri kita sendiri itu dengan pakai masker, kemana-mana pakai masker, terus cuci tangan, terus bawa hand sanitizer gitu kan, mungkin juga coba kalau nggak nemu tempat cuci tangan. Terus kalau sekiranya udah banyak orang banget mungkin pakai face shield gitu kan. Kalau DB sendiri ini apa sih pencegahan? Oke. Mungkin kalau pencegahannya sini lebih ke kayak ini kali ya, mengendalikan gitu kan ya, mengendalikan kayak gimana caranya biar istilahnya nyamuk ini nggak berkembang biak gitu kan, karena mau gimana pun tetap akhirnya yang disalahin kan nyamuknya kan sebenarnya, ya kan. Virusnya ini kan nggak ada rupanya itu kan, yang disalahin tetap nyamuk. Nah, ini di sini pengendaliannya tuh bisa dibagi jadi banyak sih, ada pengendalian secara lingkungan, secara biologis, dan secara kimiawi. Di sini juga mungkin kayak orang-orang tuh lebih taunya kayak fogging gitu nggak sih? Kayak fogging itu dijadiin kayak pencegahan utama. Kayak ada yang tetangga aku ada yang DBD langsung fogging, ada yang fogging. Sebenarnya fogging itu, ini juga sepengetahuan aku selama kuliah ini ya, itu kata dosen aku juga fogging itu bukan pencegahan paling efektif sebenarnya. Sedangkan orang-orang mikirnya fogging itu udah kayak yang solusi paling mantep gitu kan. Sebenarnya ada lagi pengendalian secara lingkungan sebenarnya namanya 3M. Itu menguras, menutup, dan mengubur. Itu adalah salah satu pengendalian yang dimana dia merupakan pengendalian paling efektif 3M ini. Jadi kayak menguras bak mandi, terus tempat-tempat penampungan air, kayak gitu-gitu kan. Kayak yang sekiranya ada tempat yang kayak apa sih, ngecembeng tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak Genangan air. Iya, genangan tuh, sorry banget ya, emang orang Surabaya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kayak 3M itu menguras, menutup, mengubur, kayak menguras bak mandi, tempat-tempat penampungan air, kayak gitu. Seenggaknya minimal 1 minggu sekali, karena perkembangan nyamuk sendiri kan 7-10 hari. Jadi sekiranya saat nyamuk ini berkembang kita kuras, kita bersihin gitu. Terus pengendalian lingkungan lainnya juga kayak
mengganti air-air yang ada di vas bunga atau tempat minum yang disarang burung kayak gitu, terus akuarium kayak gitu tuh kan. Jadi kayak yang emang sesuatu yang emang mengharuskan ada airnya itu juga diganti kayak gitu, cepet-cepet diganti kayak itu. Membersihkan saluran air kayak gitu-gitu juga bisa, kayak tadi yang Oter bilang kan selokan kayak gitu juga dibersihin kayak gitu. Terus ada pengendalian secara biologis, itu kayak memanfaatkan hewan atau tumbuhan. Terus biasanya tuh kalau misalnya hewan yang bisa memakan jentik nyamuk tuh bisa ikan cupang kayak gitu. Ikan cupang tuh bisa ditaruh di kolam kayak gitu. Itu bisa tuh makan jentik-jentik nyamuk kayak gitu. Jadi istilahnya pengendalian biologis ini pakai tumbuhan atau pakai hewan kayak gitu. Tumbuhan tuh biasanya kayak bunga anggrek gitu kan, yang bisa bunga apa ya? Bunga anggrek kalau nggak salah ya. Itu emang yang bisa buat ngusir nyamuk gitu dulu kayak gitu. Kok anggrek ya Allah, lavender, maaf. Sama ya? Gitulah. Kayak gitu, bunga lavender gitu. Itu bisa juga buat ngusir nyamuk. Gitu-gitu sih pengendalian biologis, juga kayak tumbuhan dan hewan. Terus yang terakhir, nah ini pengendalian secara kimiawi yang orang-orang taunya fogging kayak gitu. Itu juga bisa fogging, itu biasanya nyemprot pakai malathion atau vention kayak gitu. Terus habis itu juga menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air. Itu juga hits tuh, bubuk abate harusnya nggak asing sih di masyarakat. Bubuk abate pasti udah tahu. Itu bisa kok disebar-sebar, ditabur di kolam atau di penampungan air kayak gitu. Udah deh kayak gitu. Pengendaliannya lebih kayak gitu sih, lebih ke kayak lingkungan. Karena musuhnya itu nyamuk kayak gitu, bukan dari kita. Kalau COVID kan lebih ke kayak human to human kayak gitu. Tapi ini dari hewan ke manusia. Gitu pengendaliannya, pencegahannya kayak gitu. Berarti kan kalau tadi kan kita tahu nyamuk nih yang Aedes, dia itu kan masa aktifnya dari pagi sampai petang kan. Tapi bukan malam-malam waktu kita tidur gitu. Berarti kalau misalnya kita kayak pakai lotion yang anti nyamuk itu bukan salah satu tindakan pencegahan dari nyamuk Aedes ini, atau bisa itu bisa, tapi nanti masuknya ke pengendalian secara personal itu juga ada. Tadi kan aku sebutin hanya lingkungan, biologi sama kimiawi kan. Itu juga bisa buat lotion gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, itu juga salah satu pencegahan preventif secara personal kayak gitu. Itu tadi sosialisasi kita tentang DBD, ngobrol-ngobrol santuy, ngobrol-ngobrol santainya kita tentang DBD. Nah, kalian jangan lupa jaga kesehatan semua, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer di mana-mana, karena kita juga nggak akan tahu kapan kita sakit. Yang penting kita harus jaga kesehatan terus biar kita nggak jatuh sakit. Terima kasih juga buat Ayu sudah. Terima kasih Ayu. Sama aku, sama Dio gitu untuk masalah DBD ini. Iya, sama-sama. Semoga informasinya berguna buat teman-teman yang ada di sini dan teman-teman lainnya yang nanti nonton. Terima kasih juga buat KKN 167 yang sudah percayai aku sebagai salah satu informan di kegiatan KKN kalian. Semoga yang bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay healthy, stay at home. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.